tadi aku disibukkan oleh Bani Quraisy tentang keislaman mereka sehingga aku tidak sempat melakukan ba'diyah zuhur. Maka sekaranglah aku lakukan. Ada pendapat kedua menyatakan tidak ada namanya wudu puasa Asyura. Kenapa? Karena Asyura ini sifatnya sunnah bukan wajib, sehingga tak perlu untuk dikodok. Tapi pendapat yang paling kuat yang mana? Yang pendapat paling kuat dari bacaan saya bahwa boleh mengkodok puasa Asyura jika terlewat atau tidak bisa kita lakukan. Contoh barangkali kita yang sakit kan tidak dianjurkan untuk berpuasa. Nah, pas 10 Asyura belum puasa kita. Begitu kita sehat, kita kodolah. Kenapa? Karena mengingat 10 Asyura itu bulan yang sangat istimewa. Lalu kemudian Ustaz, apa amalan kita pada 10 hari Asyura? Dalam kitab Fikih Mazhab Syafi'i ini diceritakan yang pertama puasa, tadi kita bahas. Yang kedua memberi nafkah lebih kepada anggota keluarga. Nah, ini buat kita bapak-bapak, memberikan nafkah terhadap istri itu harus lebih istimewa di 10 Muharram dibanding hari-hari lainnya. Ini bukan provokasi, bukan, karena mengajak hadis Nabi mengatakan man wasa ala diyanihi bi yaumi Asyura wasa'allahu alaihi bisanati kulliha. Siapa yang memberi nafkah lebih kepada anggota keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan memberikan rezeki yang lebih kepadanya pada masa setahun yang penuh. Jadi kalau pengen rezeki kita berlimpah, maka berikanlah fasilitas istimewa 10 Muharram kepada keluarga kita yang ada di rumah. Kalau selama ini mungkin makannya biasa-biasa saja, khusus 10 Muharram makannya istimewa. Niatkan semata-mata mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Dianjurkan buat kita sekali lagi menyatakan untuk memberikan nafkah kepada orang yang kita nafkahi dengan pelayanan yang istimewa di 10 Muharram. Yang ketiga, apa yang sunnah kita lakukan di 10 Muharram adalah memotong kuku. Kalau kuku kita panjang dipotong. Lalu kemudian mandi. Nah, disunnahkan untuk mandi sunnah Asyura. Lalu kemudian apa? Bersedekah. Disunnahkan kita bersedekah di 10 Asyura. Yang ketujuh, disunnahkan bersilaturahmi kepada kerabat, pada saudara. Yang ketujuh, mengusap kepala anak yatim dan berikan hadiah. Nah, ini biasanya ibu-ibu suka buat kegiatan santunan anak yatim. Nah, 10 Asyura itu sunnah dibuat lalu kemudian disapu kepalanya. Lalu kemudian apa lagi yang sunnah di 10 Asyura? Memakai celak. Nah, ini buat orang yang bisa pakai celak, itu sunnah di 10 Asyura. Lalu kemudian apa lagi? Menziarahi orang alim, sholat ke rumah orang-orang alim yang ada di sekitar kita. Nah, itu di 10 Asyura. Sunnah melakukan sholat sunnah, ini namanya sholat tarawih yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali, jumlahnya 12 rakaat, tapi tidak muqamat, tidak bisa diperpegami menurut mazhab Imam Syafi'i. Lalu kemudian apa lagi amal yang di 10 Muharram adalah memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Hanya 10 Muharram perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Baru yang terakhir adalah amalan di 10 Asyura menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit dianjurkan buat kita untuk melakukannya. Nah, inilah seputar terkait dengan puasa Asyura. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat yang bisa ditarik kesimpulan yang penting dalam kehidupan kita. Kalau ada yang mau nanya, saya persilakan. Ya. Lebih utama, bukan nggak boleh bulannya silakan, cuma lebih utama di 10 Muharram. Nah, betul-betulnya
di Jawa di 10 Muharram tadi. Kalau kita yang memang berpuasa kan, dan kemudian memandang hari itu hari yang sangat istimewa. Walaupun zaman sekarang kalau awak datangnya orang sakit, ya bukan hanya bawa doa, awak harus bawa bekal kan yang lain. Jadi intinya di 10 Muharram memang menjadi orang sakit itu dianjurkan, tujuannya adalah untuk mendoakan. Apalagi kalau kita puasa, doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada lagi? Ya Pak, kita kalau apa yang di bulan Syawal membaca surat Al-Ikhlas kan ini. Iya. Itu waktunya pada saat kapan Ustaz? Kalau ini tidak dijelaskan ulama, yang penting jumlahnya 1000. Dari pagi Pak, kan ada kegiatan bukan untuk puasa, kalau kita buat ya baca surah Al-Ikhlas 1000. Lebih bagus lagi kalau bisa pakai mushafnya ditengok. Nggak usah cuma hafal, kalau menafik itu Al-Ikhlas itu sunnah. Karena Nabi mengatakan an-nazru ilal mushaf ibadah, melihat mushaf itu ibadah. Walaupun kita sudah hafal, kita tengok lagi itu bagian dari ibadah. Kita kan ini nanti jatuh puasa Syawal minggu kan? Iya. Itu kan menurut ulama-ulama kalau kita mengerjakan hari Minggu kan hukumnya. Oh enggak, yang makruh itu yang puasa sunnah mutlak yang kayak hari ini. Hari ini ada orang puasa, cuma hari Jumat aja, makruh itu ya. Perbuatan dia memilih cuma hari Jumat, makruh. Puasanya sah, tapi memilih satu hari itu makruh. Kalau yang misalnya puasa hari Asyura jatuhnya kan nanti hari Minggu, dia cuma pilih satu hari itu aja, itu tidak makruh. Kenapa? Karena memang ada penisbahan namanya. Kayak puasa Arafah ada penisbahan namanya. Yang makruh itu yang jenis puasa mutlak, yang tidak ada namanya. Senin Kamis kan juga mutlak. Jadi dia yang mutlak. Mutlak itu gak ada namanya, aku niat puasa. Tapi kalau puasa Asyura ditambah aku niat puasa Asyura. Jadi selama ini kan kalau bagi kita ya yang nggak paham tadi, habis sholat, habis mandi wajib, kita kan ngambil wudhu lagi. Tadi Ustaz keterangan kan tidak perlu lagi kan begitu. Iya. Jadi pertanyaan begini Ustaz, berarti kalau kita lah sudah mandi wajib, ngambil wudhu lagi, itu pekerjaannya bagaimana menurut penilaian agama? Sia-sia Pak, gak ada pahalanya. Ya dibuat tapi gak ada pahalanya. Kenapa? Karena udah terangkat dia. Udah terangkat latihan suciannya, apa yang dibuat lagi? Kecuali memang batal wudhu kita. Batal wudhu kita boleh kita buat. Kalau tadi diurusan, kalau dia yakin bahwa wudhunya dia tidak melakukan yang membatalkan wudhu. Nggak boleh tadi wudhu itu kalau kita nggak yakin bahwa wudhu kita tidak batal. Aku ini udah batal belum wudhu ya. Udahlah wudhu aja lah. Nanti kalau seandainya pun udah wudhu kita jadi wudhu nggak bisa. Jadi wudhu itu baru dilakukan setelah kita yakin wudhu kita ada. Jadi namanya memperbaharui wudhu. Kalau wudhu yang itu harus kita lakukan setelah kita yakin bahwa kita itu berhadas kecil. Begini Ustaz, ya sambung sekitar. Iya. Mengenai wudhu ini Ustaz, ada sebagian ulama menyatakan begini Ustaz. Makanya saya pun nggak tahu ya, memang saya dengar kalau kita sholat jenazah sifatnya kan nggak wajib ini ya. Terus sholat sunnah itu menurut beliau ini boleh tidak mengambil wudhu Ustaz. Memang apa ada dalilnya Ustaz? Itu menurut mazhab Maliki boleh untuk sholat jenazah, tapi tidak untuk sholat sunnah. Maliki ya Pak. Kalau mazhab Syafi'i tetap dia harus berwudhu. Kenapa mazhab Maliki menyatakan tidak perlu berwudhu? Ya, artinya sunnah saja berwudhu, karena dia nggak pakai rukuk sama sujud. Sebenarnya itu belum dikategorikan sebagai sholat. Kenapa? Karena kurang rukun wudhunya. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i yang kita pakai, tetap dia diharuskan berwudhu. Itu mazhab Maliki. Maliki menyatakan dapat perlu sholat jenazah itu pakai wudhu. Kenapa? Karena alasannya nggak ada rukuk, nggak ada sujud.
Kalau yang satu hari itu 10 Muharram saja. Ya. Kalau yang lain, kalau dia misalnya puasanya di hari Jumat, ya kenapa? Sebelumnya misalnya di Kamis atau Jumat Sabtu. Di bulan Muharram ini sunnah untuk berpuasa memang. Tapi kalau dia ngambilnya Jumat, berarti sunnah buat dia untuk puasa hari Kamisnya atau hari Sabtunya. Kalau dia pilih hari Sabtu, sunnah buat dia puasa di hari Jumat. Kalau dia pilih hari Minggu, sunnah buat dia puasa di hari Sabtu. Kalau enggak, pekerjaan puasanya makruh, puasanya sah, tapi pekerjaannya makruh. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna